Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aditya Ajari. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sistem kendali. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan flowchart-nya. Di sini ada start, lalu ada inisialisasi. Ya, di sini inisialisasi codingannya gitu. Nah, langsung di sini ada set temperatur. Nah, set temperatur ini kita menggunakan potensio untuk mengeset misalkan temperatur yang diinginkan. Nah, ketika temperaturnya udah dibaca yang di set gitu, dia langsung membaca DHT11 atau temperatur dan humidity-nya. Nah, hasil bacaannya dia ke LCD atau serial monitor, tapi di sini kita pakai serial monitor aja dulu. Nah, kan DHT itu dia membaca temperatur sama humidity. Nah, ketika udah dibaca, dia dicek lagi gitu apakah temperaturnya tuh sesuai dengan yang disetting atau enggak. Ketika dia sesuai dengan yang disetting, ya dia langsung N aja gitu. Tapi ketika dia lebih dari temperatur yang disetting, dia bakal di sini kita opsinya ngebling LED indikator sih. Nah, ketika kurang dari yang disetting, dia bakal ngecek lagi apakah kurang dari 0 atau tidak. Ketika temperaturnya kurang dari 0, maka heater atau pemanas dia akan bekerja 100%. Dan ketika dia di antara 0 sampai temperatur yang disetting ini, berarti kan dia posisinya abu-abu. Maka di sini melakukan yang namanya pujifikasi gitu kan. Nah, pujifikasi ini kita setting di puji set inputnya berapa. Nah, ketika udah misalkan pujifikasi, misalkan dari suhu yang dibacanya tuh misalkan dia termasuk dingin, berarti dia udah masuk di sini. Nah, ketika dingin itu dia rule-nya yang mana? Nah, rule di sini kita ada 9 ya. Rule-nya dia termasuk rule yang mana? Ketika rule-nya udah didapat, maka dia akan melakukan depujifikasi lagi, merubah dari yang namanya tadinya parameter berubah ke angka. Nah, angkanya ini outputnya tuh ke PWM heater. Nah, ketika misalkan hasil depujifikasi udah dapat misalkan di 50%, nah langsung ini ada aksi lagi gitu, nyalakan heaternya tuh. Nah, posisi ini ketika ini dia akan kembali lagi membaca sensor temperaturnya. Dia akan terus ngelooping, karena ini sistemnya kita close loop. Dia akan terus ngeloop sampai temperaturnya itu terpenuhi. Ketika temperaturnya terpenuhi atau sesuai dengan yang disetting, maka dia akan end gitu. Nah, mungkin di sini saya untuk parameternya langsung ke codingannya aja sih. Nah, di sini, nah untuk parameternya di sini untuk dingin tuh dia berada di 0 sampai 20, untuk normal 15 sampai 35. Nah, untuk panas tuh di 30 sampai 50. Dan untuk humidity-nya dry-nya ada di 0 sampai 40, untuk normal humidity-nya 30 sampai 70, dan untuk humidnya di 0 sampai 100. Nah, untuk outputnya kita di sini outputnya 1, yaitu heater aja. Dan untuk low heater 0 sampai 40, medium heater dari 30 sampai 70, dan untuk high heater kita di 60 sampai 100. Nah, di sini untuk settingan yang ini. Nah, langsung ke codingan. Nah, untuk fuzzy rule-nya kita rule kan ada 9. Nah, di sini kan cold and dry dia high heater, cold and normal juga sama high heater, cold and humid juga sama high heater. Dan untuk normal temp and dry kita di medium heater, normal temp and normal humid di medium heater juga. Dan untuk normal temp and humid atau lembab gitu di medium heater juga. Dan ketika hot and dry dia bakal berada di low, hot and normal juga dia akan di low, dan untuk hot and humid dia bakal di low. Nah, ini di sini untuk pengecekan saya cuma pakai if aja gitu, if yang banyak. Nah, di sini kan dia Nah, di sini kan dia
temperatur set gitu kan, if temperatur set gitu, maka dia heaternya itu bakal nyala gitu. Tapi di sini kan dia pengecekan lagi gitu. Ketika temperaturnya kurang dari 0, maka heater dia akan bekerja di 100%. Tapi ketika dia berada dari 0 sampai yang disetting, dia bakal melakukan Fuji. Dan ketika temperaturnya sesuai dengan yang disetting, maka dia akan mati. Tetapi ketika temperatur melebihi dari yang disetting, maka dia akan ngeblink LED-nya. Itu untuk flowchart ruang sama codingannya. Oke, di sini ini komponennya. Untuk PWM-nya saya agak sedikit dimodifikasi. Di sini pakai servo dan di sini pakai dimmer, karena gak tahu kenapa kalau yang udah jadi tuh harganya mahal gitu. Dan ini untuk pengecekan closed loop-nya saya pakai relay. Untuk heaternya saya pakai lampu, dan ini untuk sensor datanya. Dan untuk set temperaturnya di sini kita pakai potensio. Kita di sini pakai serial monitor dulu. Temperatur di sini kita baca di 31. Jadi dia kalau misalkan di sini temperaturnya dia sama dengan 28, dia harusnya sih nyala. Kita tunggu aja. Atau mungkin kita coba lagi aja di set temperaturnya. Nah, di 29. Turunkan, dia turun tuh temperaturnya. Kita coba 29. 29 udah lama juga sih untuk kita tiup aja gitu. Yuk nyala yuk. Wait. Bentar. Ini agak lama sih, namanya agak subuh sih. Oke, dia jalan, dia akan terus melakukan pemanasan. Di sini kita temperaturnya berapa? Di 28. Set maksimumnya dia ada 32. Jadi kalau dia belum 32, dia belum mati. Terus 28. Oh, naik, temperatur naik. Berarti ini di 32 harusnya dia mati. Nah, dia ketika karena dia bentuknya terap MF, jadi di situ dia kadang berubah. Di sana heaternya itu kan berubah tuh jadi 43%. Heater 37, suhunya udah terpenuhi, ininya mati. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih, goodbye, dadah.